Kisah ini diambil dari buku Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961 hingga 1965 atas kesaksian Rosihan Anwar. Dahsyat kedengarannya, satu rentetan tembakan membelah kesunyian malam, sehingga membuat saya kaget terbangun. Istri saya pun terbangun dan kami pergi ke jendela kaca kamar tidur kami untuk melihat keluar ke arah jalan raya. Maling barangkali. Kok tidak dengar ada teriakan tadi? Tanya istri saya. Kamar tidur kami hanya kurang lebih 100 meter dari jalan, yakni Jalan Teguh Umar. Kami tinggal persis di seberang depan rumah Jenderal A. Nasution. Kami memandang dengan sekuat pandangan, akan tetapi tidak tampak sosok tubuh manusia, karena keadaan masih diliputi gelap gulita. Pukul berapa ini, pikir saya. Menjelang pukul 3 pagi, tampak sebuah truk bergerak di muka rumah Nasution. Truk hilang dari pandangan. Untuk keluar pergi ke beranda depan, saya tak berani. Maka berilah saja saya di depan jendela kaca mengamati apa yang terjadi. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Paginya setelah hari terang, saya bersiap-siap hendak mengantarkan anak saya ke sekolah di Pegangsaan Timur, yaitu SD Trisula. Saya heran di pekarangan saya banyak sekali prajurit sedang mengadakan stealing. Mereka merebahkan diri di atas rumput belakang senapan mesin. Di Jalan Teguh Umar saya lihat ada kereta panser diparkir. Saya jalan ke depan dan menengok ke seberang rumah Dr. Leimena. Ada sosok tubuh terbaring di tanah ditutupi dengan kain putih. Prajurit mondar-mandir di Jalan Teguh Umar. Saya masih belum tahu juga apa yang tengah terjadi. Sepulang saya antarkan anak saya ke sekolah, saya diberitahu oleh orang-orang bahwa mereka mendengar di RRI dalam siaran berita pukul 7 pagi tentang adanya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Keterangan lain tidak dapat mereka berikan dan saya juga bertanya-tanya apa ini semua. Segera saya ambil sepeda dan saya menuju ke Jalan Tanjung 18 tempat koko saya tinggal. Saya ceritakan padanya apa yang telah terjadi. Tembakan di waktu malam, mayat yang terbujur di depan rumah Leimena, tentara yang berkumpul dan berjaga-jaga di Jalan Teguh Umar. Ini mesti ada apa-apanya kok, ujar saya. Dia baru saja mendapat kabar melalui telepon. Haryono semalam ditembak oleh pasukan tentara dan kemudian dibawa pergi entah kemana. Mungkin sekali Haryono telah mati. Pada waktu itu melintas di kepala saya pikiran dan saya ucapkan segera, kalau Haryono mati begitu ini tentu PKI punya kerja. Ini kudeta PKI kok, kata saya. Dia diam sambil menganggukkan kepalanya. Setelah kami berjanji saling mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, saya kembali mengayuh sepeda pulang ke rumah. Siang itu praktis saya berada dalam kegelapan. Untuk pergi keluar rumah mencari keterangan saya kurang bernafsu. Saya terpikir kalau benar telah terjadi kudeta oleh PKI, maka hal itu tidak saya duga sama sekali. Sebab sebenarnya kedudukan politik PKI sudah begitu baik berkat bantuan Soekarno, sehingga PKI tidak perlu menempuh jalan kekerasan seperti ini untuk sampai di puncak kekuasaan negara. Malamnya saya dengar melalui siaran radio bahwa gedung RRI sudah direbut kembali dari tangan Dewan Revolusi. Saya jadi lega, bahaya paling gawat sudah terlampaui, kini hanya tinggal menunggu perkembangan lebih jauh.